Oke, etika humas pemerintah dan BUMN ya. Bisa pemerintah itu seperti kementerian dan sebagainya atau BUMN atau nanti di materi ini juga ada yang namanya BHMN ya. Saya sampaikan dulu BUMN itu seperti ya teman-teman sudah mengetahui adalah badan usaha milik negara, sementara BHMN adalah badan hukum milik negara ya. Jadi lebih spesifik nih kita lihat humas di pemerintahan seperti apa, BUMN seperti apa, dan BHMN Badan Hukum milik negara juga seperti apa. Baik, di slide yang kedua dijelaskan bahwa fungsi dan tugas humas di pemerintahan atau di instansi pemerintah tidak sama dengan fungsi dan tugas humas atau PR di bidang komersil atau di bidang non pemerintah ya seperti di perusahaan-perusahaan swasta dan sebagainya. Karena tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi yang terjadi, baik berbentuk barang, produk ya maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial. Jadi perbedaannya adalah jelas bahwa tugas humas di instansi pemerintahan itu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi berbentuk produk barang ataupun jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Walaupun ada pihak humas pemerintah melakukan hal yang sama dengan perusahaan komersial seperti kampanye, publikasi, promosi, pemasaran, dan melakukan kegiatan periklanan, namun hal tersebut lebih menekankan kepada bentuk public service atau public utilities demi kepentingan pelayanan umum. Jadi mungkin saja ada lembaga pemerintahan, bagian dari humasnya itu menjalankan kampanye, publikasi, promosi, pemasaran, dan periklanan. Misalnya yang lagi gencar-gencar nih sekarang di dunia komunikasi ada kita ya anak komunikasi ya harus aware sekali dengan berita-berita dari Kementerian Komunikasi dan Informatika misalnya. Dari Kominfo sekarang lagi gencar-gencarnya nih, ini kementerian tapi lagi melakukan sebuah kampanye, publikasi, termasuk promosi juga, bahkan mungkin masuk juga dalam bentuk periklanan juga nantinya, yaitu tentang perpindahan siaran TV dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Ya, kalau teman-teman sering nonton TV ya, kadang disampaikan tuh sama pembawa acaranya, sama pengisi acaranya bahwa jangan lupa nanti di September kalau tidak salah, September 2021 ya, apa 2021 TV semua yang analog sudah tidak ada, berarti kita harus pindah ke digital. Artinya itu bagian dari kampanye, publikasi atau promosi atau mungkin bagian dari periklanan juga yang dilakukan oleh humas pemerintah. Jadi sah-sah saja mereka melakukan itu, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan, bukan profit, tapi keuntungannya salah satu tujuannya adalah public service atau public utilities, ya, melayani masyarakat atau melayani kepentingan umum ya yang berguna bagi masyarakat. Itu mungkin salah satu contoh yang sering terjadi atau yang sedang terjadi sekarang gitu ya. Ada kampanye dari Kominfo terkait tentang hal tersebut. Tugas humas pemerintah secara umum yang pertama memberikan penyampaian informasi pembangunan. Artinya pembangunan dari sini dari sisi komunikasinya ya, dari sisi kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Lalu memberikan penjelasan mengenai kebijaksanaan atau tindakan-tindakan tertentu ya. Ini hampir sama lah ya seperti humas di perusahaan-perusahaan swasta. Yang ketiga memberikan penjelasan kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban dan tugas dinas pemerintahan ya. Ya kurang lebih itulah tugas pemerintah, tugas humas pemerintah secara umum. Tapi sebelum saya melanjut teman-teman, saya mau sampaikan dulu ya bahwa saat kita bicara humas sebenarnya dari awal kalau tidak salah saya pernah menyampaikan ada perbedaan antara humas dengan PR. Ya walaupun secara harfiah bahasanya PR itu kalau dalam bahasa Indonesia kan jadi humas gitu. Tapi secara penempatan posisinya PR dan humas itu berbeda. PR itu kalau misalnya kita menyebut dia sedang bekerja sebagai petugas komunikasi di perusahaan-perusahaan swasta yang lebih memberikan atau lebih membutuhkan profit, yang profit oriented. Sementara humas itu sudah pasti sebutan bagi seorang petugas komunikasi yang memang tidak profit oriented seperti di pemerintahan. Makanya dari awal saya menyebutkan humas. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman
bisa lebih aware lagi gitu ya. Saat saya sebutkan humas itu pasti masuknya kita sedang bahas terkait tentang orang-orang yang bertugas dalam bidang komunikasi atau dalam departemen komunikasi di bidang pemerintahan. Tapi kalau misalnya saya ngasih contohnya adalah perusahaan-perusahaan swasta, maka saya akan menyebutnya tidak dengan humas, tapi dengan PR. Jadi itu untuk membedakan dari istilah humas dan PR ya. Baik, selanjutnya manfaat keberadaan humas di instansi pemerintahan menurut Millet, ya, John Millet, yang pertama mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan aspirasi dari masyarakat. Yang kedua memberikan nasihat, sumbang saran terhadap orang-orang yang uh, mengambil keputusan dalam lembaga pemerintahan tersebut. Yang ketiga mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara publik dengan para pejabat. Ya, jadi punya hubungan seperti itu. Yang keempat memberikan penerangan atau memberikan informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi wajar kalau misalnya ada jubir atau jadi humas pemerintah dan dia mengatakan kami telah melakukan ini, kami telah melakukan ini, kami telah melakukan ini. Itu hal yang wajar karena itu tugas mereka. Ya, tugas mereka seperti itu. Salah satunya menyampaikan informasi tentang apa yang telah dikerjakan. Selanjutnya ada tugas humas menurut Dimok dan Kuning ya. Dimok dan Kuning mengatakan yang pertama memberikan penerangan atau informasi sama seperti yang sebelumnya. Yang kedua mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan kepada publik untuk bisa berpartisipasi dalam program pembangunan yang mungkin bisa masuk sosial, ekonomi, hukum, politik, dan ketertiban nasional. Yang ketiga, keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan itu yang perlu dijaga agar masyarakat tumbuh rasa kepercayaannya, rasa memilikinya gitu ya. Kadang sebagai seorang humas pemerintah itu kerjanya sangat luar biasa berat. Mungkin dianya akan berperilaku atau bekerja dengan baik, tapi kalau pemerintahannya tidak berlaku dengan baik atau tidak menjalankan tugas dengan baik atau tidak mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, maka akan kena dampaknya juga gitu ya. Walaupun dianya adalah seorang profesional mungkin, dia orangnya yang memang humas menjalankan tugasnya dengan sangat luar biasa dan sebagainya. Tapi kalau pemerintahannya, misal pemerintahan yang tidak disukai oleh publik gitu ya, maka itu bisa berdampak juga terhadap performa dia sebagai seorang humas. Jadi agak berat nih menjadi seorang humas dalam bidang pemerintahan. Besok kita tanya-tanya, teman-teman silakan nanti tanya-tanya sama rekan saya yang dari kementerian itu nanti ya lebih sharing pengalaman tersebut ya. Selanjutnya, apakah harus ada departemen kehumasan pada instansi pemerintah? Humas dalam segi tugasnya yaitu yang pertama memberikan public information, yang kedua public affair, yang ketiga adalah public communication. Yang tujuan dari public information, public affair, public communication itu adalah yang pertama penyebarluasan dan mempublikasikan kegiatan dan program kerja pada instansi pemerintah. Ya. Yang kedua, untuk mempelancar proses interaksi positif dan menyebarkan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional atau daerah atau provinsi melalui kerjasama dengan pihak media massa dan sebagainya. Jadi pekerjaan humasnya kurang lebih ya public information berarti menyampaikan informasi kepada publik. Public affair berarti mempunyai hubungan, bagaimana menjalin hubungan sama publik itu harus dijaga erat. Contohnya apa? Pengelolaan media sosial dari kementerian. Kadang kan kalau dulu kita ngomong di media sosial atau kita pengen ngomong sama humas di pemerintahan itu biasanya nggak didengar gitu ya. Biasanya nggak direspon gitu ya. Tapi sekarang untuk menunjukkan saya ingin menjalin hubungan yang baik loh dengan kalian, dengan rakyat gitu ya, dengan kita gitu ya. Maka dia melakukan public affair, melakukan sebuah hubungan publik dengan baik, merawat hubungan publik dengan baik. Kalau misalnya kita komen misalnya di media sosialnya, kadang dijawab ya sama adminnya gitu ya. Kadang ya kita lancar aja ngomong sama orang di bidang pemerintahan, kadang min gitu ya. Nanya kenapa sih min ini begini dan sebagainya. Itu menunjukkan bagian dari usaha dari kementerian atau dari bidang instansi pemerintah untuk menjalin hubungan yang baik atau hubungan yang erat dengan publiknya. Yang ketiga, sebagai public communication artinya mengkomunikasikan sesuatunya kepada publik dengan baik. Selanjutnya, tugas pokok dari kewajiban seorang
humas dalam pemerintahan, yaitu sebagai membantu keberhasilan pelaksanaan program, tentunya memiliki kemampuan hubungan yang positif, menciptakan konsep kerja yang terencana dengan baik, dan mampu menciptakan citra baik yang diwakilinya. Ini kurang lebih sama ya, terkait tentang humas di pemerintahan ataupun humas di bidang komersil. Fungsi pokok humas pemerintah yang pertama mengamankan kebijaksanaan dan program pemerintah, ya. Yang kedua memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan-pesan, ya, dan memberikan informasi mengenai kebijaksanaan sampai mensosialisasikan program-program dari kementerian tersebut, baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat. Yang keempat menjadi komunikator sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah kepada masyarakat. Yang kelima, berperan secara aktif menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis. Nah, itu tadi contohnya, misalnya komunikasi lewat media sosial gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita nanya, bisa langsung dibalas sama adminnya. Itu bagian dari menciptakan iklim kondusif yang kondusif dan dinamis. Ada peran taktis dan strategis yang dilakukan oleh kehumasan pemerintah, BUMN atau BHMN. Tadi ya, BHMN adalah badan hukum ya, badan hukum milik negara. Taktisnya adalah berupaya memberikan pesan-pesan informasi secara efektif kepada masyarakat sebagai khalayak dengan komunikasi dan mempunyai pengaruh terhadap opini publik. Contohnya, humasnya harus terkenal sama publik orang yang ramah. Humasnya terkenal sama publik orang yang komunikasinya bagus. Orangnya terkenal dengan publik orang yang ganteng, cantik, dan sebagainya. Orang yang tutur katanya baik dan sebagainya. Itu tujuan salah satu secara taktisnya ya adalah secara lapangannya gitu ya, bahwa dia harus mempunyai cara berkomunikasi yang baik, cara berkomunikasi yang santun dan sebagainya. Yang kedua, strategis adalah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini sering kita bahas ya, bahwa posisi humas itu sebenarnya harus berada dalam posisi yang bisa mengambil keputusan. Ya, didengarkan oleh atasannya gitu ya, dan dihargai oleh bawahannya gitu ya. Dia bisa berperan sebagai decision maker ya, sebagai pengambil keputusan atau ikut berperan aktif lah dalam pengambilan keputusan. Baik memberikan saran, gagasan atau ide. Seorang humas harus memiliki kemampuan menguasai permasalahan. Nah, ini kembali lagi kita ulang bahwa seorang humas itu harus bisa menguasai permasalahan. Artinya kalau ada permasalahan jangan kabur gitu ya. Makanya anak-anak komunikasi ini kalau misalnya punya masalah gitu ya, Mbak Lia, Mbak Mindi, Mbak siapa nih, Mbak Wilda misalnya ya, Mbak Risma, kalau ada masalah jangan kabur karena kita anak komunikasi ya, hadapin kalau ada masalah. Ini apa dasarnya nih untuk menjadi seorang PR. Seorang humas harus memiliki kemampuan menguasai permasalahan, diantaranya adalah kemampuan mengamati dan menganalisis persoalan. Dilihat dulu, kalau ada persoalan dilihat dulu, jangan langsung proaktif. Takutnya apa yang kita lakukan malah salah. Takutnya yang kita lakukan malah blunder. Takutnya yang kita lakukan malah memperburuk keadaan. Yang kedua, kemampuan melaksanakan hubungan komunikasi timbal balik yang efektif, dinamis, kreatif, dan saling mendukung kedua belah pihak serta menarik perhatian audiensinya. Ya, jadi dalam menyampaikan, kalaupun ada masalah, jangan seperti kita tidak peduli, jangan seperti kita tertekan, tapi bertindak profesional lah, bertindak dengan tenang lah, gitu ya, untuk menunjukkan kami tenang-tenang aja, kami tahu kami melakukan kesalahan, tapi kami akan memperbaiki dan sebagainya. Itu yang harus dimiliki oleh seorang humas. Makanya mungkin kalau misalnya gambarannya gitu ya, di sini kurang lebih yang kedua, poin kedua ini, seorang humas itu mukanya harus tebel, ya, nggak boleh gugupan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah jangan kelihatan gugup, tenang aja. Karena kalau misalnya kita gugup, apa yang kita ucapkan pun kata-katanya akan kata-kata gugup. Tapi kalau misalnya kita punya masalah, kita tenang, maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mungkin bisa menyelesaikan masalah. Ya, yang ketiga, kemampuan mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum. Ya, artinya dia bisa mencari momentum untuk menciptakan sebuah opini publik yang baik terhadap pemerintahannya atau terhadap instansi atau lembaga yang diwakilinya. Yang keempat, kemampuan untuk menjaga hubungan baik, saling kerjasama dan mempercayai, saling mendukung bagi kedua belah pihak yang terkait. Ini baik kepada masyarakat maupun kepada media. Ya, makanya teman-teman humas di pemerintahan itu nanti pasti dekat sama media. Silakan nanti teman-teman tanya deh ya. Pekan depan pada saat kita webinar, Pak, Bapak
punya teman media nggak gitu ya? Pasti banyak gitu ya, dan biasanya treatment pendekatan humas pemerintah kepada teman-teman media itu unik-unik ya. Caranya unik-unik lah gitu ya. Nanti silakan tanya-tanya ya pada saat kita webinar. Yang selanjutnya ini kegiatan rutinnya ya, untuk membina saling pengertian sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi, melakukan dokumentasi dari setiap kegiatan, mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, dan kemampuan menciptakan produk-produk publikasi humas seperti news clipping, speech writing concept, news release, press release, internal PR magazines, brosur, company profile, dan annual report publications ya. Ini kegiatan-kegiatan rutin humas pemerintah. Makanya kadang ada yang mengatakan bahwa jadi humas pemerintah mah enak, cuma clipping-clipping berita gitu ya. Kadang tuh ya ada anekdot-anekdot seperti itu. Karena dia nggak ngejar duit ya. Dia tetap akan digaji sama negara, sama pemerintah apapun hasilnya ya. Karena tugas rutinnya seperti itu aja. Tapi kalau misalnya di luar pemerintah, non pemerintah seperti perusahaan-perusahaan swasta, kan dia profit oriented. Kalau misalnya humas ini melakukan sebuah kesalahan dan tidak bisa menunjang hasil efektif atau hasil maksimal dari perusahaan itu, maka dia bisa dikeluarkan. Maka mereka bisa diberhentikan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya PNS, humas pemerintah, enggak. Ya kerjanya lebih santai. Tapi ingat ya, saat teman-teman jadi humas, ingat nih ya, sesantai-santainya humas pemerintah, kalau misalnya ada masalah, yang harus maju adalah humas. Yang didorong-dorong tuh humas gitu ya. Ada yang korupsi nih, lu yang ngomong gitu. Aduh gimana tuh ya, orang-orang udah kesel banget sama korupsi, kita yang ngomong. Mohon maaf, udah biasa Pak, mohon maaf Pak, dan sebagainya. Tapi kita harus tadi muka tebal dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kegiatan rutinnya, nanti teman-teman bisa baca. Tugas dan fungsi humas pemerintah yang sejalan dengan prinsip Bakohumas. Ingat ya, Bakohumas adalah Badan Koordinasi Kehumasan yang memang itu adalah organisasi untuk wadah untuk saling berkomunikasi antara humas-humas di instansi-instansi pemerintahan. Ini nanti teman-teman baca ya, ini kurang lebih teori saja gitu ya. Ada tujuan politis, birokratis, memberikan pendidikan, mensosialisasikan peraturan, langkah-langkah, dan kebijaksanaan, menyampaikan pendapat umum yang berkembang, menyampaikan informasi tentang keinginan, dan sebagainya. Silakan nanti teman-teman baca. Terakhir, ada sikap seorang humas pemerintah. Nah ini ya, humas pemerintah punya hal yang penambahan yang cukup unik ya. Kalau kemarin kita bahas sikap, kalau teman-teman belajar dasar-dasar PR kan biasanya dijelaskan ya, seorang PR itu harus mempunyai kata-kata yang baik, mempunyai perilaku yang baik, mempunyai attitude yang baik dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya humas pemerintah ada tambahan nih. Sikap seorang humas pemerintah yang pertama harus yakin dengan kebenaran Pancasila. Ya. Jadi aku Indonesia dan aku Pancasila itu bukan hanya template buat status WA gitu ya, tapi harus ada dalam dirinya. Dia benar-benar bisa memahami esensi dari Pancasila itu. Setia dan tulus, ikhlas melaksanakan politik pemerintah. Ya, karena bicara tentang pemerintahan sebuah negara pasti berpolitik, ya. Harus paham juga terkait tentang politik pemerintah, kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Yang ketiga, militan dalam jiwanya, pikirannya, perbuatannya, dan berdisiplin tinggi. Artinya apa saja yang diperintah oleh atasan itu harus dilaksanakan. Ya, walaupun mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya, silakan disampaikan. Yang keempat, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ini agak aneh kalau teman-teman lebih aware gitu ya. Kata ketiga dan keempat ini kadang-kadang suka kontradiktif. Yang keempat suruh jujur gitu ya. Tapi yang ketiga harus setia sama atasan. Nah, kalau atasan nyuruh nggak jujur gimana nih? Ini kan saling bertolak belakang ya. Makanya ini bisa jadi nanti bahan diskusi teman-teman pada saat kita webinar ya. Yang kelima, harus bijaksana dalam pergaulan hidupnya, harus menjadi teladan. Luar biasa gitu ya. Kalau misalnya Mbak Lian nanti jadi humas pemerintah di masyarakatnya tuh harus terpandang juga. Misalnya Mbak Lia ngajarin ibu-ibu ngaji juga gitu ya, atau mungkin pemimpin PKK juga dan sebagainya gitu ya, sebagai teladan gitu ya, bisa sebagai teladan. Yang keenam, bijaksana dalam pergaulan hidupnya. Bayangkan, pergaulan hidupnya, bukan tugas profesinya sebagai humas, tapi hidupnya harus bijaksana dan sebagainya. Dan yang ketujuh, patriot sejati dalam semua profesi.
Artinya bisa menghormati berbagai profesi yang diwakilinya dan sebagainya. Yang terakhir ya, ada disebut dengan teri setiap penerangan. Teman-teman jangan agak gusar dengan kata penerangan ya. Penerangan di sini maksudnya bukan lampu gitu ya. Penerangan di sini karena zaman dulu tidak dikenal dengan humas. Sebelum dikenal dengan istilah humas dan PR, di Indonesia itu dikenal dengan istilah penerangan. Seperti dulu Menteri Komunikasi atau Menteri Kominfo gitu ya, itu namanya Menteri Penerangan. Artinya menerangkan, bukan lampu penerangan, tapi menerangkan kepada publik terkait tentang kebijakan-kebijakan dari negara atau kebijakan-kebijakan dari lembaga pemerintah. Juru penerang ini sebagai pendukung cita-cita negara, sebagai penggerak rakyat dalam melaksanakan cita-cita negara, dan sebagai pembimbing opini publik. Ya itulah formalitas yang memang harus dimiliki oleh seorang humas dalam bidang pemerintahan. Baik, itu aja mungkin penjelasan kita, teori kita untuk humas pemerintah. Nanti lebih lanjutnya teman-teman bisa breakdown lagi nih selama 1 pekan ke depan, teman-teman bisa breakdown lagi untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pada saat nanti kita webinar ya. Jadi silakan tanya apa aja deh ya. Saya menggaransi ya rekan saya ini lebih luwes gitu ya. Kalau misalnya ngomong di perkuliahan dan sebagainya itu bisa lebih luas. Jadi silakan sampaikan saja pertanyaan-pertanyaan yang memang cukup menggelitik rasa ingin tahu teman-teman terkait tentang bagaimana kerja humas di pemerintahan. Itu mungkin teman-teman penjelasan saya pada kesempatan hari ini. Silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Ada? Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan karena ya balik lagi ini karena teori ya, jadi ada beberapa teori yang tidak saya sampaikan karena saya pikir tidak terlalu perlu gitu ya. Jadi yang saya sampaikan adalah hal-hal yang mungkin butuh penjelasan saja. Tapi nanti untuk praktisnya atau lebih nyatanya gitu ya, teman-teman nanya langsung sama pelakunya sebagai humas pemerintahannya ya. Baik, sebelumnya ada pertanyaan? Mbak Tia? Enggak, pencet. Enggak, Pak. Oke, baik. Aman ya semua ya? Bisa dipahami ya terkait tentang materi kita, terkait tentang etika kehumasan bagi humas pemerintah. Itu kurang lebih teman-teman, kalau misalnya memang sudah tidak ada pertanyaan, karena waktu juga sudah isya juga ya, waktu kita sangat singkat. Jadi ini sudah cukup banyak, alhamdulillah sudah 17 orang yang bergabung. Saya sampaikan lagi teman-teman, insya Allah karena materi di sesi ke-8 sampai ke-15 ini saya ingin lebih tajam ya. Teman-teman bukan hanya dapat penjelasan teori di kelas saja, tapi teman-teman bisa diskusi sama orang langsung gitu ya. Nanti saya ada teman yang di bidang pemerintahan, saya ada teman di bidang media, ada teman yang di bidang perusahaan komersil gitu ya, atau perusahaan yang profit oriented. Nanti kita bisa bahas tuh, kita diskusi di situ ya. Jadi insya Allah pekan depan atau mungkin kalau saya mengagendakannya itu hari Ahad depan, hari Ahad ini maksudnya ya. Kalau teman-teman ada keluangan waktu, mudah-mudahan ada keluangan waktu, nanti kita sepakati saja waktunya. Ahad ini kita akan webinar bersama rekan saya yang bekerja sebagai humas atau humas ya di Kementerian Koperasi dan UMKM ya. Jadi saya akan mengajak salah satu rekan saya yang bekerja sebagai humas di bidang di Kementerian Koperasi dan UMKM untuk berdiskusi sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen nanya-nanya lebih intens lagi, lebih dalam lagi terkait tentang praktik-praktik humas pemerintahan, itu nanti bisa tanya-tanya di situ pada saat kita webinar ya. Mudah-mudahan mungkin hari Sabtu malam Minggu mudah-mudahan bisa, atau mungkin hari Minggu paginya atau hari Minggu jam 10-nya mungkin kita bisa berdiskusi melalui webinar tersebut ya. Itu mungkin beberapa informasi terkait tentang agenda kita ya untuk perkuliahan kita pada sesi ke-8 sampai sesi ke-15 ini. Oke, waktu tinggal 3 menit.
ya. Saya belum foto-foto ya, padahal foto-foto adalah hal yang sangat penting gitu ya. Jadi saya siapkan dulu foto-fotonya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya harap kalau tidak ada pertanyaan sekarang nanti pada saat webinar harus bertanya ya. Karena saya percuma ngundang beliau kalau teman-temannya nggak bertanya ya. Jadi harus bertanya ya. Nggak bertanya sekarang nggak apa-apa. Siapkan pertanyaannya nanti buat pada saat kita webinar ya. Baik. Sebelumnya saya tanya dulu sekali lagi, ada pertanyaan? Aman ya? Oke ya. Aman, Pak. Aman Pak, udah lama libur ya, belum semangat nih gitu ya. Aman aja dah udah gitu ya. Aman dah, percaya dah saya mah. Saya mah habis puasa nggak boleh suzon ya, harus suzon sama teman-teman gitu ya. Udahlah saya mah aman aja, saya yakin teman-teman paham ya. Baik, sebelum kita akhiri teman-teman, itu tadi beberapa informasinya. Jadi nanti kita diskusi di grup aja ya, WA terkait tentang waktunya dan sebagainya. Oke, sebelum saya akhiri, mari kita foto-foto sebagai bukti kita sudah berkuliah pada malam hari ini ya. Baik, teman-teman silakan. Mungkin yang belum menyalakan tadi Mbak Andini, Mbak Tia, Mbak Tatum, Mbak Anissa, Agis, Winda, Risna, Tessa, Kristina, Eka, Evri, bisa dinyalakan kameranya? Atau sedang ada di belakang bos gitu ya? Kalau di belakang bos kayaknya nggak bisa Pak. Nanti saya ditegur gitu. Oke, Mbak Risma kayaknya masih di kantor nih ya. Masya Allah ya. Masih belakangnya Pak masih Azan, keker. Boleh. Kenapa Mbak Lia? materinya boleh dikirim by WA nggak, Pak? Saya tadi udah download, tapi kok ketutup tuh, nyarinya di mana ya? Oh gitu. Oke. Iya, Tenang. Saya iya, kirimin Pak. lagi. Gampang. Oke ya. Ya, Baik. makasih. Sama-sama. Oke. Siap. Oke ya. Kita langsung foto-foto aja ya. Nah ini. Mbak Tia. Oke ya. Masih menunggu teman-teman yang lain. Oke langsung saja kita foto-foto untuk perkuliahan kita hari ini. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Itu aja mungkin teman-teman. Nanti materi akan saya share mungkin habis Isya ya Mbak ya. Mungkin jam 7:30-an. Habis Isya saya makan dulu ya, paling jam 8 nanti. Silakan. Sekali lagi saya ingatkan sama teman-teman, insya Allah di hari Ahad ini ya, baik malam minggu atau Ahad paginya atau hari Ahadnya, itu kita akan ada webinar bersama rekan saya yang berprofesi sebagai humas di bidang pemerintahan. Jadi silakan nanti teman-teman lebih banyak diskusi di situ dengan beliau terkait tentang dunia kehumasan di bidang pemerintah ya. Nanti terkait tentang waktu dan sebagainya kita akan diskusikan di grup WA saja ya. Baik, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua yang mungkin baru bergabung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.